Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Umat Hindu sedharma yang Anda cintai. Melanjutkan episode ketiga ini mengenai tentang zaman Kali Yuga. Kita perlu ekstra hati-hati karena zaman gonjang-ganjing, zaman tidak menentu, baik itu cuaca, kehidupan, sosial, budaya, politik. Kita semua perlu ekstra hati-hati menghadapi zaman Kali Yuga karena hampir semua lini untuk mencari kenikmatan, kepuasan hidup di zaman Kali Yuga. Lebih banyak orang itu mengambil jalan pintas, tidak peduli dengan apa yang namanya kebajikan, apa namanya kebaikan, kebenaran. Nah, disinilah tantangan sebagai rohaniawan Hindu. Jujur tidaknya, apakah bisa menjaga kualitas, menjaga martabat sebagai rohaniawan Hindu dalam menjalankan agama. Karena agama yaitu kebenaran yang hakiki, fakta otentik, kenyataan yang harus kita hormati. Tetapi saya mengambil kutipan dari apa yang diucapkan oleh Profesor Habibie. Lebih baik berdialog dengan 30 profesor, orang-orang yang intelektualnya tinggi, kalau diberikan fakta kebenaran yang otentik, akan menerima yang namanya kebenaran itu, apalagi kebenaran agama. Tetapi sebaliknya, 30 kebenaran otentik, fakta otentik yang kita berikan kepada seorang yang bodoh, dia akan selalu ngeles, dia akan selalu mencari alasan, dia akan tidak terima yang namanya kebenaran otentik itu, fakta otentik itu. Nah, sebagai rohaniawan Hindu, untuk menghindari saling salah menyalahkan, saling merasa diri paling benar, paling baik, paling jujur. Tapi kalau sudah budi pekertinya yang sudah terjual oleh yang namanya yang punya uang, yang punya kepentingan, yang punya jabatan, kesucian itu tidak bisa dijaga karena sudah terkontaminasi dengan kepentingan. Disinilah perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan derajat keparemartan, kualitas keparemartan. Ya, maka dari itu kita tidak boleh goyah di zaman Kali Yuga ini. Sebagai rohaniawan Hindu harus betul-betul secara baik, benar, jujur, dan secara bijaksana dalam menjalankan agama berdasarkan sastra. Karena agama Hindu bukan agama pikiran, bukan agama mula keta, bukan agama mula napak, cara dini, cara ditu. Yaitu mari kita jalankan agama dengan cara-cara sastra, bukan dengan cara pikiran masing-masing. Kalau seandainya semua pedanda, wiku, rohaniawan Hindu akhirnya lepas dengan sastra, dunia ini akan menjadi rusak. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, sudah jelas dalam sastra, umat Hindu sedharma yang Anda cintai.
Disinilah kita sebagai umat Hindu, mari kita waspada, penuh dengan kehati-hatian di dalam zaman Kali Yuga, khususnya tentang menjalankan agama, menjalankan kehidupan, menjalankan yadnya, agar jangan yadnya yang kita jalankan itu menjadi sia-sia, artinya tidak berguna. Kalau seandainya kita bayarnya tidak sesuai dengan estetika, fakam, aturan, jadi yadnya itu disebut tamasika. Sama halnya dengan kita tidak beragama. Nah, maka dari itu, agar kita bisa menjalankan agama dengan baik, benar, berdasarkan sastra, itulah yang disebut beragama atau astika. Sebaliknya, nastika, tidak beragama, disebut ateis. Nah, contoh seperti yang sudah saya sampaikan, artinya di dalam kita menjalankan keparemartan, yaitu tentang yang disebut Gana Pati Tattwa. Gana Pati Tattwa itu Apsu Dewa Dwi Jatingem, Resinem Resi Dewatem, Silo Canem Calo Canem, Muninem We Dewata. Atmanya pedandau, sebagai juga kita makhluk hidup ada pada diri sendiri. Kalau pedandau sendiri ada di toyo, ada di swarga, yaitu Ido Sang Yang Diwasa. Maka dari itu, sebagai rohaniawan Hindu tidak boleh muspo, tidak boleh sembahyang di pura-pura. Ya, melakukan material yatra, tugasnya sebagai rohaniawan Hindu yaitu untuk mendoakan Ida Batara Batari, Dewata Dewati, para dewa yang bersemayam di pura-pura tersebut, agar tetap ajak dan selalu memberikan sinar terang kepada umat Hindu. Nah, itulah disebut Gana Pati Tattwa, salah satu dari lontar. Seperti yang sudah saya kemukakan, dalam proses keparemartan ini perlu dijaga, tidak boleh sembarangan. Yaitu dalam menjalankan keparemartan tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul ekstra ketat proses itu yang disebut eko jati, itu pembersihan diri. Dwi jati, yaitu untuk menghilangkan, paling tidak meminimais yang namanya sadripu, sabdo timira, sad atatayi. Itu sifat rajas tamas, karena siapapun dia tidak bisa untuk merubah karakter, tabiat, sifat, watak orang. Jadi tugas peranda hanya memberikan pejagaran. Namanya pejagaran itu ngelukat, yaitu menjalankan pejaya-jayaan, agar itu diberikan kesadaran, menyadari tentang bagaimana hakikat kita hidup, apa tujuan hidup kita itu, agar berguna sesuai dengan harapan hidup itu. Nah, selanjutnya perlu juga saya sampaikan tentang Baruna Tattwa. Dalam Baruna Tattwa itu jelas tersurat iso dan doso barunem, radni dan doso darusa, iso yo jagate, brahmanam wedo paragam. Artinya
ide Sang Hyang Baruna sebagai Hakim Agung secara niskala. Artinya Iso dan Doso Barunem, ide sebagai legislator, pembuat undang-undang sekaligus menjalankan dengan dasar sastra, yaitu Radnyi dan Doso Darussa. Ide Sang Hyang Baruna, ide sebagai Hakim Agung secara niskala, idelah pemutus itu. Umpamanya ada saudara kita yang mempunyai rumah di Denpasar. Oleh itu pada suatu saat mau pulang, sudah itu bagaimana, terus apa yang harus dilakukan tentang pelinggih-pelinggih kawitan luhur itu yang sudah melinggih di rumah tersebut, di merajaan tersebut. Perlu kembalikan ke Sang Hyang Baruna. Ya, bukan ke Merajaan Dadya, bukan. Itulah yang perlu dijalankan. Yaitu setelah diaturin Feodalan Alit merupakan suci soroh, sudah itu kembalikan ke Sang Hyang Baruna karena beliaulah yang berhak untuk menerimanya. Nanti pada suatu saat kalau kita itu ingin supaya beliau itu kembali kumpul dengan betari-betari yang bersemayam di Merajaan Dadya, itu perlu dipendak di dalam mendaknya, karena dalam itu adalah kawitan kita bersama. Setelah pendak di dalam atau ningayang ke Sang Hyang Baruna di segara, sudah itu baru iringan dan lingyang di Merajaan Dadya. Itulah prosesnya. Ya, mari kita hormati proses itu. Nah, yang kedua yaitu Radnyi dan Doso Darussa. Baruna itu sebagai Hakim Agung, beliau pemutus itu. Nah, yang nomor 3 Iso Saroso Jagate. Artinya itu sebagai eksekutif, sebagai pemutus. Nah, yang terakhir Brahmanam Weda Paragam. Nah, disinilah sebagai rohaniawan Hindu, Bedanda, Wiku yang meraga suci, menjalankan sucian dan disucikan. Itu identik seperti Sang Hyang Baruna. Dan itu khususnya yang terakhir itu Brahmanam Weda Paragam. Memutru tidak boleh, apalagi zaman sekarang tuh pakai laptop. Itu zaman digital sekarang ini tidak boleh. Tidak boleh itu dilakukan. Harus Brahmanam Weda Paragam. Harus dari hati yang suci. Dari hati yang paling dalam keluar otomatis. Disinilah sebagai pedanda Wiku Rohaniwan Hindu dituntut. Jangan sampai proses untuk supaya cepat untuk muputnya itu 2-3 bulan. Jangankan sampai 6 bulan. Apalagi 2-3 bulan itu belajar keparomartan. Itu tidak cukup. Ratu Prana sendiri jujur saja 5 tahun belajar itu. Masih juga banyak kurang. Itu karena ide Sang Hyang Haji Saraswati itu sangat licin beliau. Hati-hati. Itu tidak boleh pedanda Wiku Rohaniwan Hindu muput, memutru atau ngewacan, itu tidak boleh. Sudah jelas itu, tidak ada gunanya. Kalau sampai pedanda Wiku Rohaniwan Hindu itu muput, memutru, tidak ada gunanya itu. Berarti yadnya kalau dipuput seperti itu, yaitu yadnya tamasike namanya. Percuma yadnya, tidak ada kesuksemaan itu yadnya itu. Nah, disinilah kita lakukan perubahan. Untuk yang akan datang, yang sudah lewat, jangan lagi dibicarakan. Mari kita lakukan perubahan, tidak perlu takut, tidak perlu sungkan-sungkan untuk melakukan perubahan demi ajaknya agama kita agar ke depan supaya lebih baik. Gitu. Nah, disinilah tugas kewajiban seorang rohaniawan Hindu. Ali Ratu Prana tegaskan, tiap hari tidak boleh lepas untuk nyuryo sewana. Ngersitiang
keluarga, lingkungan, daerah, negara, dunia, agar dunia ini tetap menjadi seimbang. Itulah tugas pedanda, tugas wiku, tugas rohaniawan Hindu. Supaya agama kita betul-betul kita bisa jaga bersama. Tidak kalah pentingnya, kalau memang ada niat ingin menjalankan keparemartan, menjalankan kesucian, yang paling utama sucikan diri sendiri dulu. Sudah itu sejahterakan diri sendiri dulu, keluarga diri sendiri dulu. Jangan sampai nanti terbalik setelah trijati, setelah menjalankan keparemartan, baru mencari kesejahteraan. Itu sangat keliru. Maka dari itu, artinya sebagai rohaniawan Hindu harus punya generasi penerus, yaitu anak laki-laki sebagai generasi penerus. Kalau seandainya tidak punya anak laki-laki, itu perlu mungut atau meras anak laki-laki. Tetapi setelah menjadi pedanda, menjadi rohaniawan Hindu, setelah didiksa, itu tidak boleh meras lagi. Jadi kalau seandainya tidak punya anak laki-laki, boleh-boleh saja didiksa, tetapi tidak boleh muput karya. Ya, jelas di dalam sastra Catur Yuga Siwa Sasana Kewikon itu wiku pegat wangsa namanya. Itu tidak boleh muput karya. Ya, itulah kesakralan agama kita yang perlu rambu-rambu itu diperhatikan secara baik dan benar. Kembali Ratu Pranda tegaskan, bukan dalam artian Ratu Pranda mengatakan merasa diri paling suci, bukan. Karena kesuciannya pedanda menjalankan sastra secara baik, benar dan tepat. Itulah kesucian sebagai pedanda, sebagai wiku, sebagai rohaniawan Hindu. Jadi Ratu Pranda sangat menyadari, karena Ratu Pranda sendiri juga pernah menjadi pengurus suatu organisasi politik yang terbesar yang ada di Bali pada waktu itu. Tetapi sekarang Ratu Pranda harus tahu diri, karena sebagai rohaniawan Hindu tidak boleh lagi berpolitik praktis. Karena politik praktis itu adalah politik kepentingan. Jadi Ratu Pranda harus tahu politik, harus ngerti politik. Apa itu politik? Politik itu adalah taktik. Maka itu sekarang Ratu Pranda menjalankan politik agama, yaitu kebenaran berdasarkan sastra. Kan dalam artian asal aturin muput, akhirnya melihat kuantitas muput itu. Yang Ratu Pranda perlu lihat yaitu kualitas muputnya itu dalam menjalankan agama itu, bukan kuantitas. Baiklah umat sedharma yang Pranda cintai, mari kita hati-hati kembali di zaman goro-goro ini, di zaman Kali Yuga ini. Yaitu sudah banyak yang terjadi, sudah terjadi banyak pelanggaran di masyarakat. Yang benar dikatakan salah, yang keliru dikatakan benar. Ya, sebaliknya yang benar dikatakan salah, yang keliru dikatakan benar. Ini dunia serba terbalik di zaman Kali Yuga ini. Nah, inilah yang tantangan kita sebagai rohaniawan Hindu dalam menjalankan agama berdasarkan sastra. Kembali Ratu Pranda tegaskan, hindari
dalam berpikir, berbicara, dan berbuat di luar sastra. Ya, maka itu prosesnya yaitu eko jati. Dwi jati tempatnya di pusat. Udah itu tri jati adikse. Didikse. Adikse dwi kramo itu tempatnya di Purpusa. Jadi kebanyakan sekarang medwi jati itu sudah keliru. Tidak sesuai dengan dasar sastra itu. Udah jelas dasar sastranya. Manusia pekerti, Widi Sastra, Menawa Dharma Sastra, Catur Yuga, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali sudah contohnya. Ya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, sedikit pun Ratu Prano tidak punya pemikiran untuk menggurui, sama sekali tidak. Karena sebagai rohaniawan Hindu, wenang kita itu saling isi mengisi, tetapi tidak boleh saling mengintervensi. Siapapun dia, baik itu seorang nabi, termasuk juga diksitonya, harus menghormati sastra. Ya, itulah kebenaran. Maka dari itu, dalam konten nampak tilas Motito Yatro, Ratu sudah kemukakan. Sesuai dengan lontar ini, yaitu pedanda tidak boleh nyembah di pura-pura karena dasarnya kusala-kusali. Bukan dalam artian Ratu Pranda sendiri yang mengarang atau yang merasa diri paling suci, bukan. Karena sesuai dengan sastranya itu. Maka dari itu, untuk kita jangan sampai saling salah menyalahkan, saling merasa diri paling benar, paling suci. Itu maka dari itu sudah jelas ditegaskan oleh sastranya itu, pedanda wiku rohaniawan Hindu, kalau tidak ada sastra jangan berbicara. Maka dari itu pikiran pedanda, wacanan pedanda, perbuatan pedanda di luar sastra harus dimatikan. Nah, inilah tantangan di zaman Kaliuga. Karena di zaman Kaliuga, kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, artinya kita tidak bisa menikmati zaman itu. Zaman sekarang ini. Nah, inilah merupakan tantangan sebagai rohaniawan Hindu, sebagai pedanda wiku Hindu. Ya, bagaimana mempunyai kredibilitas, ya, agar akhlaknya, budi pekerti, budi luhur, budi yang mulia selalu bersemayam pada diri pedanda. Ya, maka dari itulah perlu rajas, tamas perlu dimatikan. Mungkin mematikan itu sangatlah sulit. Paling tidak diminimais. Ya, paling tidak 50% ke atas bisa menjalankan yang namanya kebajikan. Maka itulah pedanda wiku itu disebut siwo sekala. Sesuai dengan lontar ini. Seperti yang saya sampaikan tentang juga yang namanya Baruna Tatwa, seperti yang sudah saya sampaikan itu. Artinya Baruna Tatwa itu identik pedanda wiku rohaniawan Hindu itu sebagai Sangyang Baruna itu adalah sebagai legislator secara niskala, sebagai yudikatif, sebagai hakim agung, sebagai eksekutif, sebagai eksekutor pemutus. Itu berdasarkan sastra. Nah, pedanda itu, wiku itu, rohaniawan itu identik seperti Sangyang Baruna. Nah, itulah makanya tidak boleh sembarangan jadi pedanda. Ya, tidak boleh asal muput. Yang penting muput, asal aturin muput. Nah, disinilah tugas pedanda
peran Peranda, tanggung jawab Peranda untuk memberikan penjelasan, pemahaman, pengertian kepada masyarakat, khususnya masyarakat Hindu. Jangan sampai semua pedanda mempunyai aturan tersendiri. Akhirnya semua merasa benar, semua merasa paling suci, semua merasa paling baik, semua merasa paling jujur. Maka itulah perlu yang namanya Trikaya Parisuda agar seimbang dalam berpikir, berbicara, dan berbuat perlu diseimbangkan. Nah, maka itulah yaitu pedanda itu juga mawa manusia. Artinya dewoyo, manusia, budaya, pisacaya. Itu pada waktu dewa yang yangin, artinya pedanda itu seperti dewa, dewa sekala, betara sekala. Tapi pada waktu manusianya yang nengyangin itu serakah juga, manusia itu serakah. Apalagi Buddha, apalagi pisaca menghalalkan segala cara. Inilah tantangan di zaman Kaliyuga sebagai pedanda, sebagai rohaniawan Hindu, diuji di zaman sekarang ini. Makanya seperti yang Ratu Peranda sampaikan, tidak boleh muput itu memakai busana yang dari griya, tidak boleh. Ya, itu harus mempergunakan busana yang pada waktu akan muput itu. Nah, inilah tantangannya. Baiklah, kepada umat sedharma yang Peranda cintai, sedikit pun Ratu Peranda tidak merasa jadi Peranda itu paling sempurna, tidak. Kesempurnaan Pedanda menjalankan sastra. Jangan lepas dari sastra untuk menghindari gugon-tuon, mulo keto, mulo napat, caro dini, caro ditu, caro di Denpasar, caro di Badung, caro di Karangasem, caro di Jemberana, caro di Beleleng, caro di Jawa. Ini yang perlu kita hindari agar pedanda itu menjalankan cara-cara sastra untuk meminimais masyarakat itu kebingungan. Kalau di zaman Kaliyuga ini, pedanda, wiku, rohaniawan Hindu itu bingung, masyarakat jadi bingung. Akhirnya semua ingin mengatur. Apalagi sampai nantinya pedanda itu karena kepentingan seseorang, karena memakai menjalankan agama itu pakai pikiran. Oh, menurut si Dianu begini, menurut saya begini, menurut Dianu. Maka dari itu hati-hati membuat kesepakatan. Contoh yang paling real, nyurat kajang. Tidak boleh walaka itu nyurat kajang. Itu haknya sang Menteri Jati. Haknya sang Meraga Putus, karena bisa kendadi berbeda. Termasuk juga nyurat cita dasar, walaka tidak boleh. Karena bukan haknya, itu wewenangnya, haknya pedanda sang Meraga Putus itu. Karena yang punya hak itu adalah pedanda, wiku, dan rohaniawan Hindu, yaitu untuk nyurat sekaligus masupati. Ratu Peranda perlu elingan itu kepada masyarakat Hindu pada khususnya itu, mari kita saling menghormati. Itulah yang perlu kita jaga bersama. Kita saling menghormati. Kita menghormati perbedaan peran kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing. Perlu kita saling menghormati. Itu. Nah, dalam kesempatan episode ketiga ini, sementara itu yang Ratu Peranda bisa jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Tunggu episode yang akan datang. Sinap Ratu Peranda dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.